Halo pemirsa, bahagia sekali saya Prima Arfantari dapat kembali menemani aktivitas Anda kali ini dalam acara Bincang Sehat bersama IDI. Pemirsa, low back pain atau LBP sering disebut sebagai nyeri pinggang atau sakit punggung bawah atau saraf kejepit di lingkungan masyarakat awam. Penyakit ini merupakan kumpulan suatu gejala di mana terdapat keluhan nyeri atau rasa tidak nyaman yang dirasakan pada daerah punggung, terutama pada bagian bawah. Nah, sebenarnya apa penyebab dari penyakit ini? Langsung saja kita tanyakan kepada narasumber yang telah hadir di studio Jember 1 TV saat ini adalah Dr. Ahmad Fawaid. Kita sapa pemirsa. Assalamualaikum dokter, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Selamat datang di studio Jember 1 TV. Senang bisa bertemu dengan dokter. Ya, senang juga. Iya, sehat ya dok? Alhamdulillah. Aktivitas masih tetap lancar ya dokter? Alhamdulillah masih aktivitas. Iya. Nah dokter, ini temanya adalah nyeri pinggang bawah. Langsung saja bisa diberikan pengertian kepada pemirsa Jember 1 TV dokter. Oh ya, jadi LBP itu nyeri yang terjadi pada punggung bagian bawah. Nah itu biasanya sering banget terjadi kepada masyarakat, terutama yang aktivitasnya berat. Biasanya gejalanya itu nyeri punggung sampai menjalar ke bawah, ke lutut, bisa-bisa juga sampai ke ujung jari. Nah, itu biasanya terjadi pada orang-orang yang sering aktivitasnya berat, terus duduknya terlalu lama, terus juga bisa terjadi pada orang-orang yang ada kelainan pada tulangnya seperti pengeroposan atau disebut juga osteoporosis seperti itu. Kalau faktor usia dokter pengaruh nggak? Ya, sangat pengaruh. Ya? Biasanya itu pengaruh pada usia 30 sampai 50. Seperti itu. Dan ada yang tanya tuh kadang, "Dok, kalau seumpama di bawah 30 tahun bisa pengaruh juga?" Ya bisa, tergantung aktivitasnya berat. Kalau biasanya pasien saya tuh datang, itu biasanya kerjanya kebanyakan di bangunan seperti itu. Nah kita meskipun usianya di bawah 30 tahun, itu sangat beresiko seperti itu. Ya. Selain itu penyebabnya apa dokter? Penyebabnya itu ada 3 biasanya. Apa saja itu? Biasanya disebabkan karena faktor usia tadi ya? Faktor usia, terus kemudian terus aktivitas sehari-hari, terus ada penyakit serius juga bisa. Berarti kalau mungkin untuk penyakit turunan gitu nggak ada ya dok? Kalau penyakit turunan nggak ada. Masih nggak ada ya? Memang tidak ada. Baik, nah untuk memperbaiki sistem-sistem saraf yang seperti itu yang sudah telanjur sakit, bagi mereka yang sudah sakit tersebut itu bagaimana dokter? Oh maksudnya apa yang kita bisa lakukan di rumah seperti itu? Biasanya kita KIE atau komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pasien itu bisa dilakukan. Pertama, jika nyerinya masih kurang dari 3 hari, itu bisa dikompres dingin. Kalau seumpama lebih dari 3 hari, itu dikompres air hangat. Dan juga kita lakukan edukasi posisi duduknya, perbaikan posisi duduknya, seperti kita, nah seperti ini. Nah, posisi duduk yang baik ini, nah sejajar seperti ini. Kadang tuh ada orang yang duduknya bungkuk, ada yang terlalu gini, nah itu beresiko. Dan juga kita KIE, komunikasi, edukasi untuk kurangi aktivitas berat seperti itu. Kemudian dari penyakit tersebut apakah ada hubungannya dengan rematik dokter? Kalau nggak ada. Kalau rematik itu lebih ke sendi-sendi kecil. Jadi radangnya ke sendi-sendi kecil seperti di jari, seperti itu. Tapi kalau seumpama low back pain ini, itu pada spine-nya, pada tulang belakangnya, gitu. Biasanya kalau di low back pain ini terjadi pada nyerinya itu di otot, di saraf, sama di tulang, seperti itu. Itu cara membedakannya gimana dokter? Nah, kalau itu termasuk LBP atau bukan? Oh, maksudnya membedakan antara itu nyeri tulang, nyeri otot, dan juga syaraf. Nyeri sarafnya itu. Ya, low back pain itu disebabkan karena ada tiga
3. Satu disebabkan karena otot, ada saraf, ada karena pengeroposan tulang. Ya. Seperti itu. Nah, cara membedakannya gimana? Nah, kalau otot itu biasanya untuk aktivitas bergerak tuh. Nah, kita bergerak. Nah, itu nyeri. Tapi kalau saraf itu ada nyeri kebas, ada rasa terbakar, ada penjalaran sampai ke kaki, seperti itu. Dan itu dirasakan hampir seluruh tubuh ya dokter, kalau sudah merasakan gejala-gejala yang seperti itu, nyeri yang seperti itu? Oh enggak, itu bagian bawah saja. Oh, bagian bawah saja. Kemudian cara penyembuhannya kalau mungkin dengan dipijat, apakah sudah bisa menyembuhkan dokter? Tergantung Nah, mana itu nyeri kalau masih grade-nya masih ringan, dikarenakan low back pain-nya itu atau nyeri punggungnya disebabkan karena ototnya, itu bisa mungkin ada pijat relaksasi. Itu pun dengan nyeri grade-nya yang ringan ya. Tapi kalau seumpama disebabkan karena saraf, disebabkan karena tulang, itu tidak bisa. Kalau seumpama udah dua-duanya ini, ya harus ke dokter seperti itu. Baik, Dokter Fawaid, terkait dari gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien dengan penyakit LBP itu tadi, apa sih penanganan yang harus mereka lakukan? Pengobatannya seperti apa, Dokter? Penanganan awal di rumah seperti itu ya. Ya, penanganan awal di rumah mungkin awal itu bisa dikompres. Kompres dengan air dingin. Itu sebelum 3 hari, tapi kalau lebih dari 3 hari itu dikompres pakai air hangat. Nah, terus yang kedua mungkin kita bisa perbaiki posisi duduk kita, postur tubuh kita itu diperbaiki dengan gimana cara duduknya yang benar. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah anatomis nih. Kadang kan ada yang terlalu bungkuk, ada yang gini. Nah, itu sangat beresiko. Terus bisa dengan berolahraga, lakukan stretching seperti itu. Olahraganya juga olahraga yang ringan ya dokter ya. Ya. Terus kemudian apalagi dokter selain itu, makanan yang dikonsumsi apakah juga berpengaruh dok? Berpengaruh kalau dalam artian untuk recovery, untuk pemulihan. Ya. Nah, kalau kita itu lagi terjadi low back pain atau nyeri punggung bawah, itu setidaknya terutama yang kita harus jaga asupan nutrisinya, terutama minum yang cukup, makanan tinggi protein, nah seperti itu. Karena untuk recovery sel-sel itu membutuhkan protein. Apa aja protein itu? Ya contohnya seperti telur, putih telur, ayam, daging sapi, seperti itu. Ya. Baik, Dokter Fawaid, tadi juga penyebab dari penyakit ini juga salah satunya adalah faktor usia. Terus kemudian osteoporosis. Nah, bagaimana sih orang itu agar menjaga kesehatannya, terutama dari mengkonsumsi makanan yang dimakan sehari-hari, dokter, agar bisa terhindar dari osteoporosis dan seperti itu, dok? Apa saja yang harus dikonsumsi? Ya, mungkin kita harus memeriksakan dulu. Dalam artian kita harus memeriksa apakah itu benar karena osteoporosis atau karena saraf atau karena ototnya. Tapi kalau sudah pasti oh itu karena osteoporosis, mungkin asupan nutrisi seperti kalsium, ya protein juga itu kita butuhkan. Mungkin kita bisa konsumsi susu atau tinggi protein, ya seperti yang saya tadi sebutkan, seperti daging, ayam, terus ikan, putih telur, seperti itu. Berarti masyarakat atau pasien yang dengan gejala-gejala seperti itu juga harus memperhatikan ya dokter ya, bukan cuman mengobati saja ketika sudah mengalami LBP itu tadi, tapi juga bagaimana sih caranya untuk mencegah. Baik, menarik sekali dokter. Kemudian bagaimana ketika seseorang telah merasakan gejala-gejala yang seperti dijelaskan oleh dokter Fawaid tadi dan itu dibiarkan dokter, apakah itu bisa menyebabkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dokter, atau mungkin akut gitu? Ya, bisa.
ini ngomong terburuknya ya. Nah, terburuknya itu bisa terjadi kelumpuhan. Kelumpuhan. Banyak terjadi di tempat praktek saya, pasien itu datang itu sudah ada perasaan tidak terasa, mati rasa, bahwa ada yang sampai lumpuh gitu. Karena ada juga sampai tidak bisa kencing, seperti itu. Itu larinya ke penyakit stroke, dokter? Bukan, itu berbeda. berbeda karena itu terjadi pada low back pain yang sarafnya terjepit. Jadi fungsi saraf itu untuk mengkoordinasi antara otak dengan organ tubuh. Ketika jalan sarafnya itu terjepit, nah itu mengakibatkan, nah ini kan dekat sama buli-buli atau kandung kemih. Iya. Nah itu bisa kemihnya itu tidak bisa. Karena tersumbat gitu ya, dokter? Iya, karena koordinasi antara organ otak dan saraf sama organnya itu tidak bisa karena sarafnya terjepit. Nah, yang paling parah itu ya sampai kelumpuhan itu dia. Dan itu juga butuh penanganan secara serius ya, dok? Ya, berarti? kalau seumpama sudah seperti itu harus ke dokter dan bisa terjadi bisa dilakukan tindakan operasi juga gitu. Kemudian kalau untuk terapinya bagaimana, dokter? Nah, itu kalau terapi itu lebih baik konsulkan ke dokter. Karena di kalangan masyarakat sekarang itu banyak yang membeli sendiri obatnya, tetapi tidak tahu obatnya seperti apa kandungannya. Nah, itu malah berefek yang lain-lainnya. Seperti itu. Makanya harus kembali konsultasi ke dokter. Iya. Seperti itu. Baik, dokter. Biasanya terkadang masyarakat juga ketika merasakan gejala yang demikian itu juga langsung dikasih salep seperti itu, dokter. Salep gitu ya, dok. Nah, itu sebenarnya aman nggak sih, dok? Jawabannya setelah jeda pariwara berikut ya, dokter. Oh iya. Pemirsa jangan kemana-mana karena usai jeda pariwara berikut kami akan segera kembali.